Perkembangannya sekarang ya, anak-anak sekarang itu kan anak-anak Indonesia ini atau anak-anak sekarang lah ya, generasi sekarang itu yang kita sebut dengan generasi strawberry, Mas. Yang kelihatan cantik Ya dari sekarang. dari luar seger, cantik, yang menarik ya. Tapi ketika strawberry kayak gimana? Cepat busuk kan? Iya. Cepat busuk, cepat lembek, ya kan? Nah, itu bagaimana generasi strawberry yang kita anggap sekarang tuh menjadi generasi yang lebih kuat, siap menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat, tantangan-tantangan yang ada, dan harapannya ketika semua tersampaikan ke guru-guru, bukan guru BK aja, ini semua guru bisa mengimplementasikan, menyampaikan sambil mereka ngajar, mereka masukkan karakter-karakter ini. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di podcastnya Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan dalam channel YouTube Asahan Cerdas. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam kesempatan pagi hari ini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan kedatangan tamu yang luar biasa ya. Tamu bukan sembarang tamu dari Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Ibu Yusminta Siregar. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Iya, sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Kisaran main di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan ya. Nah, Ibu Yusminta Siregar STMPSI kali ini akan membahas tentang kita bicara ruang lingkup perbekaan Bu ya, bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Ya. Sebagaimana kita ketahui memang BK ini menjadi ujung tombak bagi anak-anak, tidak hanya kalau saya katakan tidak hanya memperbaiki karakter mental dan siswa ya kan Bu, tapi BK juga memiliki tugas untuk ya mengembangkan minat dan bakat mereka. Kali ini kita mau bahas apa nih Bu? Ya, Dalam kita kesempatan ini bahas tentang bimbingan konseling khususnya 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat ya. Mungkin teman-teman penonton Dinas Pendidikan channel YouTube Dinas Pendidikan, ini kita akan bahas 7 jurus BK hebat yang mana nanti kita akan selidiki dan telusuri apa aja tujuan dan manfaatnya. Oke Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan ini tentang 7 jurus BK hebat ini mungkin bisa diterangkan Bu, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar disampaikannya 7 jurus BK hebat ini? Silahkan Bu. Makasih. Perdana, Ya, saya perdana Mas Bu. Perdana. Makasih Mas Perdana pertanyaannya. Ya, 7 jurus BK hebat ya. Ini bagian dari pembimbingan konseling ya. Yang kalau di setiap sekolah itu kan ada guru BK ya, Pak Mas Perdana ya. Nah, di sini memang untuk program ini dia difokuskan ke 7 jurus BK hebat ini. Ini adalah program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, untuk memberikan atau misalnya menyampaikan 7 jurus BK ini ke semua satuan pendidikan. Jadi bukan hanya ke guru BK saja, tapi semua guru ya. Oke, latar belakangnya kenapa? Perkembangan dunia di Indonesia lah ya, kan sangat pesat sekali ya Mas ya. Ya Bu. Terutama mungkin perkembangan digital yang cepat sekali. Ya, cepat sekali berkembang. Nah, ini juga harus dibarengi dengan kemampuan peserta didik menerima perkembangan ini, perubahan ini ya. Kemudian juga sekarang bukan hanya perkembangan digital yang sangat pesat, perubahan sosial. Anak-anak dulu mainnya bersama teman-temannya itu di luar gitu kan. Kalau sekarang kebanyakan mereka menggunakan gawai untuk berkomunikasi. Itu udah ada perubahan kan gitu. Jadi banyak sekali perubahan di dunia pendidikan yang harus dibarengi dengan kemampuan peserta didik menerima perubahan tersebut. Itu Mas. Jadi perlu 7 jurus BK hebat ini. Kemudian juga dari Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 itu yang semua guru itu diarahkan atau diminta menjadi guru pembimbing atau guru wali. Nah, itu dari Permendikdasmen. Kemudian
sedikitnya guru BK di seluruh Indonesia ini membuat pemerintah atau Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ini memikirkan bahwa semua guru ini harus Oke. mampu menjadi pembimbing pendamping peserta didik. Jadi bukan hanya guru BK. Karena kalau guru BK saja ini nanti murid-muridnya banyak, guru BK cuma berapa, Iya, Bu. nanti nggak bisa ya Mm. menutupi perkembangan zaman yang sekarang ini gitu. Oke, ini telah disosialisasikan Bu ya tentunya terhadap satuan-satuan pendidik di sekolah-sekolah. Sejak kapan sosialisasi ini terjadi dan bagaimana sekarang penerapannya oleh guru-guru BK yang ada di sekolah, Bu? Oke, baik Mas, ini program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diluncurkan pada tahun 2025. Mm-mm. Nah, pada tahun 2025 Kementerian membuat kegiatan pelatihan yang mencetak fasilitator nasional. Ya, banyak di Sumatera Utara ini ada 69 fasilitator nasional. Nah, dari fasilitator nasional ini mencetak fasilitator daerah. Nah, di Sumatera Utara ada 833 fasilitator daerah yang tersebar di semua kabupaten kota. Nah, mereka nanti ya, setelah ini mereka akan desiminasikan satu fasilitator daerah akan mendesiminasikan ke 15 guru dan bukan guru BK saja. Tapi fasilitator daerah ini guru-guru BK ya, yang harapannya nanti 7 jurus BK ini akan tersampaikan kepada semua guru ya, Oh, jadi semua tidak hanya guru BK tidak saja, hanya Bu. guru BK. Dengan 7 jurus BK ini kita bisa menanggulangi lah ya, atau mungkin kita mengimbangi perkembangan pendidikan yang sangat pesat sekarang ini. Nah, di 7 jurus BK itu kan ada eh, pertama kenali potensi. Oh iya, mungkin bisa ditampilkan, ada yang mau Oh iya, ditampilkan, Bu? ada. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini contohnya ya Mas ya. Ini dia 7 jurus BK ini yang pertama, kenali potensi. Dan bagaimana guru-guru bisa membuat anak memahami atau mengenali potensinya. Karena kenapa? Kadang-kadang anak-anak ini saya sukanya ini, padahal mungkin potensi dia bukan itu. Iya, iya. Saya sukanya musik, padahal potensinya bukan di musik, bisa saja. Guru BK lah yang pertama kali Iya. melihat itu, Bu ya, di Bukan sekolah. guru BK. Semua guru. Oh, Iya, harusnya. semua guru. Oke. Guru BK aja kan sedikit tuh yang Termasuk diundang. guru kelasnya ya. Karena nanti misalnya gini Mas, satu guru yang diundang dari satuan pendidikan, dia akan mengimbaskan ke guru-guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi harapannya semua guru paham tentang 7 jurus BK hebat ini. Kenali potensi Iya. tadi ya. Jadi semua guru bisa mengarahkan muridnya, mengenali potensinya. Kamu ini Ya, minat bakatnya kemana gaya gitu. belajarnya Iya. seperti apa. Jadi kalau gaya belajarnya kamu audiovisual, kamu tuh paling cocok seperti apa gitu cara belajarnya. Gimana supaya anak-anak kinestetik ini belajarnya cepat nangkap gitu ya. Nah, berarti gurunya juga harus memfasilitasi dengan gaya belajar yang ada di murid-muridnya. Walaupun tidak harus gaya belajarnya misalnya kinestetik semua dikasih, enggak. Tapi gurunya juga bisa mengenali gaya belajar muridnya juga bisa tahu potensi dia apa dan karirnya ini, misalnya contoh ya, Iya, iya. SMP, SMA, Dia mau saya mau kemana jadi gitu. apa, Ya. itu bisa. Dari mana? Ada nanti instrumen-instrumen Oh, yang mereka isi. oke. Nah, itu dikenali potensi, kemudian kelola emosi, Mas. Nah, sekarang ini banyak sekali, Mas, kita lihat kan berita-berita anak SD aja udah sanggup melakukan hal-hal yang Ya, di luar itu. Mm-mm. nalar kita ya. Nah, kemudian juga ada pernah kita dengar yang terakhir ini sekarang di Oko ya, ada guru anak SMP yang guru SD. Nah, ini berarti apa? Emosi yang tidak bisa terkontrol. Nah, di sini kita harus mengelola emosi. Nanti ada pembelajarannya seperti apa mengelola emosinya. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ini adalah apa? Ketahanan atau kemampuan peserta didik menerima ya rintangan, hambatan, tantangan yang ada di sekitarnya. Ini sebetulnya supaya murid-murid kita kuat, punya ketahanan Oke. yang baik ya. Kemudian jaga konsistensi. Nah, ini bagaimana kita anak-anak diminta untuk konsistensi hal-hal baik yang mereka lakukan. Contohnya program yang dikeluarkan oleh kementerian itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana supaya itu bisa diterapkan, Mas? Dan bagaimana bukan hanya diterapkan tapi tetap benar-benar konsisten, tetap terjaga
dan bisa di apa ya, menjadi kebiasaan murid-murid kita. Nah, Anak ini kita ya. jaga konsistensi, kemudian jalin koneksi, bagaimana satuan pendidikan menjalin koneksi ke semua unsur ya, orang tua, kemudian mungkin stakeholder yang terkait, kemudian dinas pendidikan di luar mungkin dengan komunitas belajar, ini jalin koneksi, bangun kolaborasi, bagaimana berkolaborasi ya, semua berkolaborasi, semua semesta kita berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih berkualitas dan menata situasi. Nah, ini bagaimana situasi satuan pendidikan itu menjadi satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif ya, dan inklusif itu, Mas. Jadi ini semua kegiatan pengimplementasian atau penyampaian atau sosialisasi 7 jurus BK hebat ini kegiatannya itu sangat menarik, Mas. Oke ya, Karena Bu. kegiatannya itu dikemas dalam apa ya? Apanya prosesnya itu dengan aktivitas, dengan ARKA namanya. Oh iya. ARKA itu dia yang pertama aktivitas, yang kedua refleksi, yang ketiga konseptualisasi, yang keempat aplikasi. Nah, ini 4. Jadi kegiatannya sangat menarik sehingga bukan hanya teori-teori, tapi ada praktek-praktek yang bisa digunakan agar guru paham dan bisa nanti diimplementasikan ke satuan pendidikannya, ke murid-muridnya. Mungkin menarik ini Bu ya. Tadi Ibu sampaikan layanan BK ini ataupun ini konsep 7 BK hebat ini tidak hanya menjadi tugas oleh guru-guru BK di sekolah. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap konteks 7 guru BK ini supaya nggak jadi tugasnya guru BK aja, jadi guru mata pelajaran, guru kelas juga bisa memahami ini menurut pandangan Ibu? Oke, baik Mas. Jadi gini Mas Perdana, ini kan sebenarnya bukan apa ya, bukan pembelajaran, maksudnya bukan materi pembelajaran, tapi ini lebih ke pembekalan kepada guru-guru bagaimana mengelola ya atau mungkin membimbing murid-murid yang tujuannya ini ke sosial emosionalnya, karakternya nih yang mau dibangun. Nah, setiap guru ya, mau guru mapel, guru wali, guru apapun itu ketika menyampaikan pembelajaran itu kan memang ada muatan karakter kan Bu. di dalamnya. Nah, muatan karakternya dikuatkan di 7 jurus BK hebat ini. Misal ya, kalau di tumbuhkan resiliensi misalnya ya, anak kan kadang belajar itu aduh kayaknya aku nggak paham nih. Nah, harusnya kan dia kayak punya apa ya, punya semangat, punya apa ya, pemikiran yang terbuka. Ya, pemikirannya itu pola pikir bertumbuh bahwa dia bisa paham dengan materi pembelajaran. Nah, misalnya kekuatan dia juga akhirnya tumbuh ya. Jadi walaupun mungkin banyak PR banyak apa dia nggak stres, dia nggak galau, nggak apa gitu, nggak apa namanya, nggak panik gitu. Dia tahan banting gitulah ya. Resiliensinya itu, ketahanannya lah ya, kemampuannya untuk menerima permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Jadi kalau peserta didik mungkin permasalahan tentang pembelajaran mungkin gitu, atau tentang mungkin situasi di satuan pendidikannya, misalnya di sekolah mungkin ada murid yang mungkin dia tidak suka atau gimana, tapi dia mampu untuk mengelola itu sesuai misalnya dan ke emosinya nyambungnya gitu. Oke. Nah, ini dari 7 jurus BK hebat ini kira-kira nih Bu, yang paling mana yang paling sering, bagian mana yang maksud saya yang paling sering dibutuhkan atau harus dipahami oleh peserta didik ini Bu? Oke. Sebenarnya semuanya penting ya Mas ya, tapi memang kalau untuk peserta didik khususnya yang ditujukan untuk peserta didik itu yang jurus 1 ya, mengenali potensi ya, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi. 4 ini Mas, ini yang paling penting. Kalau jalin koneksi, kolaborasi, menata situasi, ini ke guru juga. Karena di situ bagaimana guru bisa membuat satuan pendidikannya itu yang benar-benar kondusif. Tapi kalau yang paling tepat ya, yang paling mungkin penting sekali, padahal semua penting ya sebenarnya, tapi paling penting sekali ini paling mengarah ke siswa begitu. Iya, paling mengarah ke siswa. Terutama kelola emosi ini Mas. Ini sangat penting sekali. Mungkin bagi kita juga ya, bukan hanya peserta didik. Guru-guru juga ternyata baru paham, oh begitu loh, begitu ya cara mengelola emosi gitu. Jadi kita tahu mana yang harusnya harus yang menang itu yang mana antara emosi yang ada yang di kita ya gitu misalnya.
Misalnya kalau dikelola emosi itu kan Mas, dia ada otak, apa dia neokortex, ada apa namanya, otak apa kita, batang otak kita yang reptilian, ada yang apa, limbik. Nah, ini mana nih yang harus menang nih? Neokortex, limbik atau apa kita, batang otak ini gitu. Atau apa nah reptilian brain ini. Nah, itu jadi guru-guru juga paham. Akhirnya nanti bisa menyampaikan ke peserta didiknya. Oke, mungkin bisa Ibu kasihkan ilustrasi ataupun contoh sederhana Bu dalam penerapan 7 jurus BK hebat ini untuk para guru-guru BK di sekolah atau yang melihat tayangan ini. Oke, jadi sekarang mau yang mana nih? Mau yang Yang jurus mana? kenali potensi kita yang nomor Kenali satu. Iya. potensi. Nah, mungkin gini Mas, kita aja ya dulu ya. Mungkin mau ngambil jurusan, itu nanya kan sama orang tua. Orang tua, guru ya. Masuk apa ya jurusannya Yang ya? cocok gitu Bu ya. Dulu gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang juga ada yang seperti itu. Nah, ketika tersampaikan kenali potensi, nggak ada lagi anaknya seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah ngisi, sudah mengenali potensinya. Dengan apa? Bukan cuman ngira-ngira, aku cocoknya apa? Enggak. Tapi pakai instrumen yang valid, Mas. Dan instrumen ini memang sudah memang apa ya, resmi dikeluarkan oleh pemerintah, bisa digunakan. Akhirnya mereka mengisi, dari mana instrumen itu mengisi? Misalnya yang mereka isi sesuai dengan isian mereka. Misalnya kalau kamu itu lebih suka ya berhitung atau mungkin membaca buku atau membaca novel. Nah, gitu. Berarti kan dia ketika dia isi semua, yang diminta adalah guru nanti menyampaikan isi dengan benar. Oke. Nah, sesuai dengan memang yang dirasa ya pendapat kita si murid ini. Nah, dari situ bisa langsung ketahuan Bu ya kemana potensinya. Nanti kalau misalnya dia, kayaknya nggak cocok deh Bu, ya bisa ulang lagi. Ya dengan sejujur-jujurnya. Gitu. Ini kayaknya bermanfaat kalau ketika dia SMP mungkin dia mau masuk SMA, aku cocoknya nih di jurusan yang mana nih ketika masuk SMA, dan itu awalnya bisa dikenali oleh guru BK-nya, begitu Bu ya. Dan SMP juga sih, SD juga. Iya. SD misalnya tentang dia mengisi instrumen yang untuk mengetahui dia gaya belajarnya seperti apa. Kadang-kadang kita aja nggak tahu kita gaya belajarnya seperti apa. Iya, benar. Ya kan Mas? Iya. Nah, ternyata saya juga baru tahu nih, saya itu audiovisual gitu. Oh, saya ternyata kinestetik gitu. Ketika mengisi instrumen. Nah, ini. Jadi kan kita bisa mengenali potensi kita. Kita bisa mengenali kita tuh gaya belajar kita seperti apa. Sehingga ketika guru nyampaikan, kalau misalnya yang auditori ya, jadi nggak perlu lihat guru, dia bisa dengarkan aja. Ya. Ada yang harus melihat guru terus dengerin gitu. Ada yang memang dia nggak bisa diam gitu. Nah, jadi dia kan bisa mencoba untuk mencari cara supaya dia paham apa yang disampaikan guru dengan cara belajar si murid ini. Jadi berkesadaran Mas. Sadar cara belajar dia tuh kayak gimana. Gitu. Nah, selain mengenali potensi mungkin ada contoh lain Bu yang bisa Ibu jelaskan? Misalnya ya Ada lagi? kelola emosi. Mengelola emosi. Ya, kelola emosi. Jadi dikelola emosi ini ketika anak paham, oh ternyata di otak kita itu ada 3, ada neokortex, ada limbik, ada reptilian brain. Yang 3 ini ya, ini punya potensi. Misalnya, kalau neokortex ini orang yang selalu tenang dan dia logika gitu loh. Dia semuanya itu lebih apa ya? Dia pikirkan di otak kita gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia limbik ini emosi Mas, pusat emosi. Yang ketika mungkin mendapatkan berita apapun, tantangan apapun, ini langsung emosinya yang main, bukan logikanya gitu, bukan otak emosinya untuk berpikirnya gitu. Nah, jadi kemudian yang ketiga ini reptilian brain, ini yang kalau misalnya kita lagi senggol bacok itu Mas, berantem, yang langsung ada yang marah langsung disambut marah. Main dia sama kawannya. Yang bereaksi adalah ini reptilian brain ini. Nah, gimana supaya reptilian brain nggak bereaksi dan si emosi, pusat emosi ini nggak bereaksi? Nomor 1, si ini dulu, neokortex ini. Ini yang harus bereaksi nomor 1. Jadi ketika mendapat apapun, misalnya ada yang marah tiba-tiba, dalam hatinya gini, lah karena otaknya, rasionya, pusat berpikirnya, oh mungkin dia nggak tahu gitu. Tapi kalau mungkin dia nggak tahu, makanya dia marah, tenang. Nah itu kan ketika otak kita bereaksi. Nah tapi kalau yang batang otak atau reptilian brain dimarahin langsung marah. Kamu ngapain? Nah, kenapa sih marah-marah? Nah itu kan
udah emosi sama emosi gitu kan Mas. Nah, itulah. Jadi ketika anak tahu, oh ternyata kalau aku langsung marah, aku langsung ngamuk, itu yang bereaksi adalah reptilian brain. Ah nggak mau, aku nggak mau kayak gitu. Aku mau yang bereaksi adalah neocortex. Nah itu. Jadi di sini adalah di sini pembelajaran tentang pembelajaran sosial emosional learning Mas. Ini dikelola emosi. Oke Bu, luar biasa sekali 7 jurus BK hebat. Ya. Mungkin terakhir apa yang Ibu harapkan ketika ini sudah diketahui ataupun diterapkan oleh guru-guru di luar sana, tidak hanya oleh guru BK di sekolah melalui program ini Bu. Oke. Ya harapannya ya Mas ya, karena kan sekarang anak-anak sekarang ini sangat apa ya, edik lah ya dengan gawai ya. Ya, apalagi zaman Sangat sekarang Bu ya. mungkin apa namanya? Kebutuhan dengan gawai ini sangat ini sekali gitu. Intens sekali ya Mas ya. Jadi harus dibarengi dengan bagaimana mereka dapat mengelola atau misalnya melihat dari gawai ini mana yang positif, mana yang negatif. Nah itu, jadi kemudian juga perkembangannya sekarang ya, anak-anak sekarang itu kan anak-anak Indonesia ini atau anak-anak sekarang lah ya, generasi sekarang itu yang kita sebut dengan generasi strawberry Mas. Yang kelihatan cantik Ya dan sekarang. dari segar, cantik, yang menarik ya. Tapi ketika strawberry kayak gimana? Cepat busuk kan? Iya. Cepat busuk, cepat lembek ya kan? Nah, itu bagaimana generasi strawberry yang kita anggap sekarang tuh menjadi generasi yang lebih kuat, siap menghadapi perkembangan dunia yang semakin pesat, tantangan-tantangan yang ada, dan harapannya ketika semua tersampaikan ke guru-guru, bukan guru BK aja, ini semua guru bisa mengimplementasikan, menyampaikan sambil mereka ngajar, mereka masukkan karakter-karakter ini. 7 jurus BK hebat ini dalam setiap pembelajaran mereka, dalam setiap pertemuan dengan anak didik mereka. Itu Mas harapannya. Nah, ini kan sudah dari tahun 2025 lalu ya Bu ya, disosialisasikan 7 jurus BK hebat ini. Nah, bagaimana perkembangannya bisa diserap oleh guru-guru BK dan guru-guru yang ada di Kabupaten Asahan ini? Oke, baik Mas. Tahun 2025 itu kementerian ya menggelontorkan lah ya atau mungkin mensosialisasikan program ini ya. Kemudian pada tahun 2025 juga sudah dicetak fasilitator nasional. Di kisaran ini ada 1 orang Mas, Oh iya. fasilitator nasional. Kemudian untuk fasilitator daerahnya ini ada sekitar kurang lebih 15 orang. Nah, kemudian masih di bulan ini juga Mas, barusan aja kami melakukan kegiatan diseminasi. Jadi fasilitator daerah menyampaikan atau misalnya menyampaikan dalam bentuk diseminasi ke satu fasilitator daerah ini menyampaikan ke 15 orang. Jadi kemarin kita sudah laksanakan kegiatan diseminasi di kisaran itu 30 orang guru dari satuan pendidikan. Yang harapannya nanti di 30 ini langsung implementasi di satuan pendidikannya masing-masing. Ya. Dan ini diminta dari Dinas Pendidikan ya, dari Pak Kadis minta mereka mengimbaskan ke satuan pendidikan yang ada di Bisa sekitar. berkembang tidak hanya 30 guru ini saja Bu. Akhirnya nanti tersampaikan ke banyak satuan pendidikan. Nah, ini harapannya, ini memang mimpinya Mas. Mimpinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar semua guru dapat 7 jurus BK hebat ini. Ada target mungkin Bu sampai kapan ini disosialisasikan dan mungkin bisa diterapkan pada tahun berapa gitu deh? Harapannya 2029 sih tuntas Mas. Tuntas ya. Tapi mungkin karena kita efisiensi sekarang agak-agak mundur ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun tanpa dana, kalau memang kita punya niat ya, ibaratnya kan ini 7 jurus BK bukan hanya sekedar tuntutan, tapi ini adalah kebutuhan. Kebutuhan guru-guru punya kompetensi bagaimana membuat murid-murid kita itu punya kecerdasan, bukan hanya intelijensinya, tapi emosionalnya. Jadi IQ dan EQ-nya. EQ-nya apa? Sosial dan emosionalnya Mas, ke karakternya. Itu sebenarnya nomor 1 kan? Iya. Yang nomor 2 baru tentang IQ-nya. Itu sih Mas. Nah sejauh ini bagaimana para guru menerima program ini Bu? Antusias? Ada kendala? Jadi gini Mas, penting sekali ya untuk 7 jurus BK hebat ini disampaikan ke semua guru ya, karena memang kita tahu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemudian tantangan kehidupan yang semakin kompleks ya, ini
tidak bisa kita bebankan hanya pada guru BK saja. Ya. Nah, kemudian sekarang ini kalau misalnya guru BK ini kan mungkin pemahaman kita kalau guru BK ini menghadapi anak-anak yang bermasalah. Nah, sekarang tidak. Iya, iya. Jadi kita sekarang bukan mitigasi, tapi preventif. Jadi sebelum bermasalah kita udah cegah itu. Nah, inilah dengan 7 jurus BK hebat Ya, ini. harapannya seperti ini, Bu, Ya, ya. harapannya semua guru punya kemampuan untuk menyampaikan ya, atau misalnya kemampuan untuk menjadi pendamping peserta didik dalam penanaman karakternya. Ya, untuk mereka baik ya, bukan hanya di akademis tapi di sosial dan emosional. Itu, Mas. Oke, luar biasa sekali Ibu Yusminta Siregar ST MPSI dari Balai Besar Guru dan Tenaga Pendidikan Sumatera Utara pada UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Luar biasa Bu, tak terasa perbincangan kita sudah masuk pada akhir acara. Semoga atas yang Ibu sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan khususnya para guru-guru BK dan tidak hanya guru BK Bu ya, tetapi juga guru-guru kelas yang ada di luar sana. Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, saya mengucapkan terima kasih atas tayangan podcast ini yang sudah bersama Ibu Yusminta yang sudah memberikan materinya mengenai 7 jurus BK hebat. Semoga diskusi kali ini bisa menambah pengetahuan dan kebermanfaatan untuk para guru-guru di luar sana. Terima kasih Bu. Sekali lagi udah datang, udah main ke Dinas Pendidikan. Semoga bisa kembali lagi ya Bu. Iya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam dari kami. Ada salam literasi gitu, Bu? Salam literasi. Oh iya, 7 jurus BK hebat. Oh, 7 jurus. Salam 7 jurus BK hebat. Tangan kiri, Mas. Oh iya, sorry. 7 jurus BK hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.